Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ini sangat dikenal ya. Selain Yohanes 3 ayat 16, juga Yohanes 3 ayat 36, rumusnya orang Kristen, saya bilang gitu ya. Barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup kekal, tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ayat ini secara tersirat memberikan penjelasan kalau kita percaya sama dengan kita taat. Orang percaya pasti taat. Kalau orang percaya tidak taat, berarti sebenarnya dia belum percaya. Karena ada dua kata kerja di situ, barang siapa percaya dan barang siapa tidak taat. Kenapa kok tidak percaya? Tapi ditulisnya tidak taat. Itu menunjukkan percaya sama dengan taat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang guru agama, seorang Farisi, dia seorang yang sangat terkemuka. Tetapi kita mau belajar ya dari orang ini, dia begitu rendah hati ya. Namanya adalah Nikodemus. Ya, demikian juga nama yang satunya adalah Yohanes Pembaptis. Sama-sama populer orangnya, ya. Baik Nikodemus maupun Yohanes Pembaptis. Nikodemus walaupun dia seorang guru agama, ternyata dia masih belum mengerti akan kehidupan, ya. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kepada guru agama ini. Jadi dia seorang guru tapi berguru, gitu ya. Itulah Nikodemus. Demikian juga ada seorang nabi terakhir namanya Yohanes Pembaptis. Dia juga belajar dari Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan ketika Yesus mengatakan mengenai lahir kembali. Ya, di dalam ayat yang ketiga Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa yang disebut kerajaan Allah? Ada kerajaan, ada raja, gitu ya. Jadi masuk dalam kerajaan Allah adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan persyaratan untuk percaya pada Tuhan Yesus sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah adalah kita dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus ini adalah seorang guru agama tapi nggak mudeng. Apa itu dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku padahal aku sudah tua kemudian dilahirkan kembali? Nah, tentunya ini sebuah bahasa kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Nikodemus seorang guru agama tetapi dia rendah hati dan mau bertanya. Ayat yang keempat dia mengatakan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus kemudian menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memberikan satu gambaran orang yang percaya itu dilahirkan kembali, dimurnikan dari segala dosa dan menjadi manusia yang baru. Dimurnikan oleh air, ini dalam pengertian baptisan, dan juga roh. Ada baptisan air, ada baptisan roh. Baptisan air tentunya dilakukan seperti yang diteladani oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan roh, ya, itu merupakan baptisan Tuhan Yesus. Karena dikatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan roh, ya. Bukan Roh Kudus yang membaptiskan, tetapi Yesus yang membaptiskan dengan roh. Maka kalau orang sudah mengalami hal itu, dia boleh melihat kebenaran di dalam Yesus, maka dia bisa melihat kerajaan Allah. Orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah dan melihat kerajaan Allah, dia bisa melihat kuasa Tuhan yang bisa bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Untuk seseorang bisa bertobat, itu karya kerajaan Allah. Betul ya? Di mana Allah bertahta menjadi rajanya, dia berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam doa Bapa kami, bunyinya gimana? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengatakan, biarlah kerajaannya datang.
kehendaknya dinyatakan di bumi seperti kehendak yang dinyatakan Tuhan di sorga. Berarti Tuhan ingin kalau orang yang sudah masuk di dalamnya betul-betul merasakan kerajaan Allah. Kalau betul-betul mengalami dan melihat kerajaan Allah, dia membawa diri untuk dipimpin oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sambungannya dengan pasal 2, maksud saya pasal 3 ayat 22 sampai 36 ini sangat berkaitan, ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi persyaratannya percaya. Ya. Maka orang yang percaya akan dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang baru. Dan inilah yang dialami oleh orang percaya yang murni. Ya. Tentunya kalau dia mengatakan bahwa saya Kristen, tetapi tidak ada tanda pertobatan di dalam dirinya, sesungguhnya dia belum menjadi kesejatiannya Kristen. Karena seorang Kristen harus dinyatakan dalam kehidupan yang diubahkan. Dia mengatakan saya Kristen, tapi dalam hal yang sepele saja dia tidak mentaati. Dia malas ke gereja, apalagi pelayanan, gitu ya. Apakah dia disebut Kristen beneran? Ya, memang dia mengatakan bahwa dirinya Kristen, tetapi tidak menyatakan kekristenan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya di dalam dirinya belumlah ada kerajaan Allah itu. Karena apa? Karena dia belum menjadi orang yang mentaati apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus ketika bercakap dengan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis juga percaya kepada Yesus bahwa dia yang termulia, ya, ayat 30. Ini satu penyataan juga kerendahan hati dari seorang Yohanes yang terkenal. Apa dikatakan? Ayat 30, 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, biarlah kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, Tuhan semakin ditinggikan dan kita semakin kecil. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak ada kesombongan dalam diri kita. Yang ada adalah kerendahan diri di hadapan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Kemudian dijelaskan di dalam ayat yang ke-36, kalau kita percaya, wujud percaya kita yang sudah melihat kerajaan Allah adalah dengan hidup taat. Ya, karena orang percaya pasti dia taat. Kalau dia percaya tidak taat, berarti dia sebenarnya belum percaya. Ya, sama seperti kalau kita dikasih tahu itu loh dokter A kalau memberi diagnosa dan kemudian memberi obat, mandi, kalau orang Jawa bilang. Mandi itu berarti manjur obatnya. Katanya, ya, kata orang. Kemudian kita sedang sakit, berobatlah kita ke dokter itu. Karena kata orang dia bisa menyembuhkan, diagnosa dan obat yang diberikan itu tepat. Berangkatlah kita ke dokter. Dokter kasih resep, ya, kemudian dia periksa, oh bapak ibu sakit ini, silahkan beli obatnya dan minum. Kita percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan. Teman kita juga banyak yang beri kesaksian bahwa melalui dokter itu dia sembuh. Kita percaya. Gilirannya kita yang sakit, kita dikasih obat, kita tidak mau minum obat. Apakah kita bisa sembuh? Tidak, ya. Karena apa? Kita percaya kata orang, tapi kita tidak taat kepada apa yang diperintahkan dokter itu, maka kita tidak sembuh. Berarti sebenarnya kita tidak percaya dokter itu, karena tidak mentaati nasihat ataupun diagnosa yang dia berikan sehingga memberikan obat pada kita. Ya, ini memberikan satu gambaran kalau kita percaya, ya kita taat. Kalau kita percaya Yesus, tentunya Yesus perintahkan apa saja, yes Tuhan, aku mau lakukan, gitu ya. Kalau Tuhan perintahkan kamu harus rajin ke gereja, yes, ya, saya mau rajin, karena itu adalah bagian minimal dalam hidup kita. Ya, kalau kita perhatikan saudara kita
lebih-lebih ya, sehari aja berapa kali. Nah kita seminggu sekali aja aduh sudah susah ya. Sebenarnya itu minimal. Orang yang percaya Yesus dia mau taat, hal yang minimal apalagi. Tentunya juga kita mau melakukan yang lain, baik pelayanan. Yesus memerintahkan untuk kita saling mengasihi, kita lakukan itu dengan segenap hati. Karena kita sudah masuk dalam kerajaannya, kita percaya. Karena barang siapa percaya, pasti dia taat. Ya, nah tentunya baik Nikodemus maupun juga Yohanes Pembaptis, dia percaya pada Tuhan Yesus. Dia mentaati apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Karena mereka kedua orang ini, baik Nikodemus maupun juga Yohanes Pembaptis, adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia dilahirkan dari Allah, kata surat Yohanes ya. Sementara orang yang tidak percaya, dia dilahirkan dari bapa segala yang jahat. Siapa? Iblis ya. Maka bersyukurlah kalau kita di dalam Tuhan, kita dilahirkan dari Allah, maka kita juga disebut anak-anak Allah ya, puji Tuhan. Yang bukan diperanakan oleh karena keinginan manusia ya, bukan dari darah dan daging, tapi karena Roh Kudus yang telah memeteraikan iman di dalam diri kita sehingga kita percaya Yesus. Dan tentunya ada jaminan keselamatan seperti yang Tuhan berikan. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tapi juga jangan lupa ayat 36, barang siapa percaya dia juga hidup dalam ketaatan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita orang-orang percaya, kepercayaan kita dinyatakan dalam ketaatan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat melaksanakannya. Sehingga hidup kami betul-betul menyatakan sebagai anak-anak-Mu yang melakukan kehendak dan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.